warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dong dengan program kesayangan kita semua, Open BO. Apa Open BO itu? Open Brand Operating System bersama Kang Piwin. Yuk, spesial banget karena hari ini kita ada di Dunkin Donuts di kawasan Dago. Bisa nih malam mingguan di sini. Oh ya, bisa banget. Bisa. Kang sehat? Alhamdulillah sehat. Lama gak ketemu? Iya lumayan ya. Udah berapa purnama ya? Purnama. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Jangan lupa untuk selalu jaga imun karena memang cuacanya lagi gak menentu ya. Kayak si dia juga memang kadang gak menentu sih Kang gitu. Ya sama kayak pendapatan ya. Kayak pendapatan, kayak dompet. Ayo tim editor bersuara juga. Ya, Monet gimana Monet gitu. Kang, ya. Sekarang nih ya. Oke. Ada pertanyaan lagi masuk via DM. DM-nya Mang Dragon. Seperti biasa. Aku bacain aja ya. Boleh. Oke. Sebetulnya ini pertanyaannya pendek. Tapi saya curiga jawabannya ini pasti akan panjang. Oh gitu. Yes. Gitu. Kayak pertanyaan uraian esai ya. Iya. Karena memang lagi musim PTS. Kang mau nanya dong, gimana sih konsep high value man and high value woman? Oke. Saya ingin punya pasangan yang high value man. What should I do? Oh, insya Allah ya. Jadi ini kita ada translatornya berarti ya, Pak Imar. Karena beliau banyak mengutip bahasa asing ya, kita pun akan mengutip bahasa asingnya gitu kan. Oke. Mungkin di sini perlu disclaimer dulu ya, bahwasanya high value woman itu adalah wanita dengan value itu kan nilai ya. Iya, nilai. Bukan nilai tinggi, itu bukan nilai ulangan ya. Bukan. Tapi nilai secara karakter, kepribadian, whole paket keseluruhan gitu kan ya. Gak cuma hanya materi, gak cuma di wajah aja, kecantikan aja, tapi lebih ke paketnya juga. Ya. Jadi kalau mengutip dari perkataannya beauty pageant ya. Atau misalkan kayak Miss Universe itu 3B kan, brand, beauty, and behavior. Nah itu tuh sepaketnya high value gitu kan. Nah ada juga high value man kan. Nah jadi high value man itu adalah merupakan sama sepaket ya. Kalau laki-laki itu brand and bronze. Brand and bronze. Brain otak, bronze otot. Gitu kan. Makanya coba tema perempuan ya. Nih editor coba di flexing gitu. Oke. Saya di belakang kamera ya. Ya kita lumayan ya luar biasa punya kru yang bronze-nya lumayan ya gitu. Lumayan. Makanya asal malu nih kalau udah nggak six pack ya gitu. Nah, jadi konsep high value adalah konsep yang nilai tinggi. Itu banyak orang gini. Aku pengen dapetin laki-laki atau perempuan yang punya high value. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi value bagi laki-laki dan apa yang menjadi value bagi perempuan itu beda. Saya pernah bahas sebelumnya kan, laki sama perempuan itu ibarat kayak apel sama jeruk. Walaupun sama-sama buah-buahan, tapi mereka berdua adalah secara biologis beda, secara fungsi fisiologis beda, sehingga rasanya pun beda gitu kan. Tapi kan kalau manusia pun sama, secara fungsi biologis laki-laki perempuan beda, morfologinya beda, fisiologinya beda, maka pola pikir, kerangka berpikirnya pun pasti beda. Kan tidak fair kalau kita menuntut hal yang sama dari dua hal yang berbeda. Iya. Betul kan? Iya. Nah, jadi nggak fair ya kalau misalnya perempuan harus kayak laki-laki ataupun laki-laki harus kayak perempuan. Betul, makanya mohon maaf banget ketika ada yang mengatakan bahwa gender equality dan mohon maaf sekali laki sama perempuan memang nggak equal. Kan mereka dua hal yang berbeda, nggak mungkin sama gitu kan. Oleh karena itu, mohon maaf bagi saya pribadi mah yang namanya gender equality itu adalah sebuah halusinasi gitu kan. Kalau masalah human right equality baru masuk. Ya kan? Karena kalau human right mah Anda nggak mandang laki perempuan, Anda punya right yang sama gitu kan. Dan bahkan Nabi Islam sendiri kan takwa. Nah, gitu, betul. Jadi di sini kan kalau untuk sisi hak dia untuk ibadah, hak dia melakukan amal ibadah, melakukan hak dia sebagai warga negara, hak dia sebagai misalkan penduduk sipil, itu semua adalah harus ada kesetaraannya. Karena di mata hukum, karena sejauh ini di Indonesia aja nih ya, nggak ada tuh perbedaan terhukum antara laki dan perempuan. Ya, coba saya minta tantang nih para dulu Mang Dragon sebutkan satu aja secara hukum
yang membedakan laki dan perempuan tuh nggak ada. Hak secara hukum ya dan kewajiban secara hukum. Laki bayar pajak, perempuan juga bayar pajak. Ya kan? Laki bisa sekolah tinggi, perempuan juga sekarang bisa sekolah tinggi gitu. Tidak ada satupun. Makanya kadang-kadang kalau ada mau tahu gender equality, equality dalam sisi apa gitu kan, ditanyakan dulu ya. Oke, kita balik kepada pertanyaan tadi. Ketika ada orang mengatakan high value woman, high value man. Misalkan tadi kan penanyanya perempuan nih, pengen dapat high value man. Nah, pertanyaannya adalah yang namanya 10 akan menarik 10. Nah, oke. Dalam nggak tuh? Dalam ya, 10 itu akan menarik 10. Dalam ya. banget tuh. Artinya gini, kalau skor saya misalkan 10, saya akan menarik orang-orang 10. Contoh agak simpelnya gini, orang kaya akan menarik orang kaya yang lain, betul nggak? Iya, betul. Sekalipun pernah ya, kita ada kayak kontroversi gitu loh dari menteri apa ya. Ayo dong yang kaya itu nyari jodoh tuh yang miskin, biar memperantasan. Ya nggak bisa gitu. Oke sih Pak, betul. Karena kayak drakor banget. Iya, tidak sesimpel itu dan tidak semua cerita itu kayak Cinderella dong. Iya, gitu kan. Dan jadi banyak contoh ketika kalau dalam Islam itu kan sekufu ya. Iya. Ketika kita tidak sekufu, bukan berarti tidak mungkin berhasil, hanya effortnya lebih besar, gitu kan. Jadi 10 attract 10, 10 itu akan menarik 10, gitu kan. Nah, artinya daripada Anda pusing nyari yang high value, pertanyaan adalah apakah sudahkah Anda memposisi sebagai orang yang high value, gitu kan. Misalkan perempuan value-nya dari mana sih? Nih, Anda harus tahu, laki-laki memandang perempuan itu melewati 3 hal. Oke. Catat ya. Laki-laki itu cuma 3 hal. Silakan boleh setuju boleh enggak ya. 3 hal ini diikat jadi satu. Namanya SEX. Oke. Berarti 1, loyalty, kesetiaan. Makanya mohon maaf banget laki-laki, sebrengsek-brengsek laki-laki. Pasti dia kan nyari yang virgin dong. Kan berarti itu dijamin kesetiaannya. Dia belum pernah nyicipin dan belum ada dicicipin. Mohon maaf kalau kata-kata kasar ya. Biasanya bukan makhluk halus. Gitu kan. Otomatis jadi chastity atau kesucian itu penting bagi laki-laki. Karena memang coba aja logikanya. Teteh boleh tanya, Anda pun dulu Bang Dago boleh tanya. Laki-laki manapun gitu pasti akan lebih memilih. Ketika Teteh punya pilihan 50 gelas kopi, 1 kopi sudah dipakai sendok, ya pakai sendok ya udah diserupin, seruput gini, mau nggak ngambil kopi yang udah diseruput? Enggak, kan masih ada 49 lain yang belum diseruput, ya kan? Ngapain sih milih dia? Artinya gini, ketika ada orang misalkan, mohon maaf nih ya, udah punya mantan 15 orang misalkan, dan dia tuh pergaulannya sudah ya kita nggak pernah tahu kontrolnya. Sedangkan di tempat lain masih banyak orang-orang yang belum pernah pacaran. Ya makanya otomatis ya lebih baiknya kenapa saya ngurus Anda yang punya mantan banyak. Gitu kan? Kan 1 ya, loyalty. Yang kedua adalah beauty. Tidak dipungkiri Tidak bisa dipungkiri dong. Karena Anda akan hidup dengan orang itu. Setiap hari akan lihat dia. Makanya Rasul kan bersabda kan, Rasul aku mau menikah. Ya, udah gimana keturunnya? Bagus. Agamanya bagus. Dari sisi hartanya bagus. Udah lihat belum? Belum. Lihat dulu. Iya. Harus ada ketertarikan fisik, ya, beauty di sini. Nah, yang ketiga yang agak susah nih, youth. Ya, youth itu adalah usia, literally usia, teman-teman. Ya. Misalkan mohon maaf nih, usia 35 tahun. Pengen dapat high value man gitu kan. Pasti kan pengen dapatin yang setara dong, atau lebih tua 5 tahun lah ya. Pasti usia 40 dong. Minimalnya ya. Iya, laki-laki usia 40 tahun misalkan ya. Punya materi, punya pekerjaan, dengan mudah atau dapat 25 tahun. Iya, benar. Artinya gini, kenapa saya harus milih Anda? Padahal yang lain masih ada. Misalkan aku kan usia 35 tahun, perempuan udah bisa diatur dong. Iya. Usia 25 tahun lebih bang diatur, bisa jalan diarahkan gitu kan. Betul. Karena mereka cenderung mencari figur ayah kan. Iya, betul. Nah, jadi kan semua tuh diikatnya apa? Pengikatnya tadi SEX tadi. Karena laki-laki itu adalah makhluk yang ibaratnya sangat sulit diprediksi tapi mudah dimengerti. Karena tujuan mereka cuma 1, 3 huruf, SEX. Lah ini kan 3 ini kan hubungannya sama itu kan? Iya. Karena laki-laki itu kenapa tadi loyalty, kesetiaan? Karena mereka akan memastikan ini tuh yang kamu kandung itu keturunan saya. Iya. Ya, logikanya ini teh, ada penelitian ya. Satu ruangan ada 10 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Oke. Satu ruangan lagi ada 10 laki-laki, 1 orang perempuan. Oke. Ya. Mana yang bisa yang lebih bisa meneruskan generasi? 10 perempuan, 1 laki-laki,
atau 10 laki-laki, 1 perempuan? Yang jelasnya sih 10 perempuan. 1 laki-laki, 1 betul nggak? laki-laki, iya. Karena si laki-laki 1 ini Iya. bisa, mau maaf ya, menghamili 10 perempuan ini, Iya, betul nggak? betul. Dan satu lagi lebih penting, apa? Tahu bapaknya siapa? Jelas. Betul nggak? Yes. Jelas keturunannya. Kenapa? Karena semuanya dihamili sama Dia satu cuma orang. Tapi kalau 10 laki-laki, 1 orang perempuan bisa hamil perempuannya, bisa hamil perempuannya. Tapi nggak jelas ya siapa bapaknya. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Dan itu akan menjadikan sebuah kerumitan sosial ke depannya. Iya, betul. Karena laki-laki, mohon maaf banget, bukan berarti mustahil, tapi berat bagi laki-laki untuk mengurus anak yang bukan dia. Makanya coba nih, perhatikan baik-baik. Yang bukan darah daging dia. Iya, bukan keturunan dari dia maksudnya ya. Makanya kan secara insting seorang perempuan yang sudah punya anak, single parent, mau nikah lagi. Instingnya adalah kenal sama anak saya, betul nggak? Iya, betul. Dekat, itu udah insting, udah insting. Kenapa? Karena jauh dari hati Anda paling dalam, Anda tahu. Bagi laki-laki itu penting. Iya. Oke, mohon maaf banget. Karakter itu nomor 2 bagi laki-laki itu. Seriously, ya. Yang penting loyalitas, loyalitas, beauty, sama youth. Itu. Kenapa? Karena kalau yang namanya karakter, begitu laki-lakinya memang high value, dia bisa punya yang dicari oleh perempuan. Nah, itu nyambung ya. Apa sih yang dicari perempuan? Perempuan mencari 2 hal. Harta dan rasa aman. Ini pasti nggak jauh sih, jauh, di situ lagi. Coba Gitu. kan kayak di recall lagi lah gitu ya, dengan tonton lagi episode sebelumnya. Sebelumnya gitu. Jadi kayak ya kalau misalkan ketika laki-laki nih, saya pengen dapetin high value woman, ya udah, kamu bisa nggak memprovide rasa aman? Iya. Dengan karakter yang baik, kebiasaan yang bagus gitu kan ya, tutur kata yang pas gitu kan, lalu dengan nada suara yang rendah gitu kan, nggak pernah meninggikan suara, nggak ringan tangan, dia bisa jadi provide bagi keluarga, itu harta kan berikutnya kan. Terus good looking perempuan, laki-laki bukan ganteng loh teh. Why? Good lookingnya laki-laki bukan ganteng. Kenapa? Tapi menarik ya? Bukan menarik. Oh, apa? Atletik. Lebih milih mana? Ya, mohon maaf banget dengan dari rumah saya. Jelek tajir, tampan miskin. Jujur weh. Jelek tajir, bisa ini enggak? Nggak bisa. Jelek tajir, tampan miskin. Tampan ya, bukan ganteng ya. Ganteng tampan ya, bukan atletis ya. So. Bisa nawar enggak? Nggak bisa. Berarti cuma di Dunkin Donuts doang yang bisa pakai promo. Balik lagi ke situ. Bisa. Gitu ya. Iya sih. Jadi soal mana? Mending jelek tajir, oke? Atau jelek tua tajir gitu kan? Jelek tua tajir. Atau tampan miskin. Tampan miskin. Sok, jujur ya sebagai perempuan. 1, 2, 3. Jawaban Anda adalah? Apa? Tajir sih. Iya, pasti tajir. Gitu. Saya tetap mau bilang tampan, tapi enggak, ternyata dasar perempuan. Iya memang, karena Anda sedang melawan insting sebetulnya. Kalau Anda bilang, enggak saya mah kayak gini, hati-hati. Gitu kan. Bener. Akan diuji loh Anda tuh. Karena sekuat apapun saya melawan, bener kamu, karena emang ini lagi bahas apa sih brain system ya, gitu kan. Jadi tetap nggak bisa. Nah, makanya kan Pak Ridwan kami pernah bilang, kalau Anda tidak tampan, jadilah mapan. Agar ketampamanmu termaafkan. Dan terbantu. Betul. Gitu kan. Nah, oleh karena itu, maka dari itu, teman-teman sekalian, jadi kalau laki-laki, daripada nyari-nyari high value woman, aduh ngapain sih, buang-buang tenaga, udah fokus pada diri sendiri. Saya harus jadi high value man. Rasa aman dengan cara apa? Karakternya bagus, punya kebiasaan yang baik, tutur kata yang baik, gitu kan, kata-kata yang lembut, tidak pernah ninggikan suara. Harta atau materi, ya Anda bekerja cerdas gitu kan, kumpulkan materi untuk jadi seorang provider, ya gitu. Perempuan nih, saya pengen jadi laki-laki perempuan high value, maka apa yang jadi? Satu, loyalitas, oke? Jangan mudah diekspos gitu loh. Mohon maaf teh, perempuan, walaupun Anda pakai hijab, kalau Anda banyak terekspos, value Anda turun. Misalkan ekspos gimana? Di PP itu selalu foto Anda. Setiap hari ganti-ganti status ada foto Anda. Oke? Di IG semuanya foto Anda. Oke? Dikit-dikit OOTD foto. Di mata Anda tuh sebetulnya Anda sedang menciptakan sebuah delusi, halusinasi bagi laki-laki. Artinya Anda mensuplai laki-laki dengan visualnya
sehingga Anda menciptakan laki-laki itu, wah ini ceweknya cantik banget ya. Tapi Anda pengen laki-laki melihat personality Anda, mimpi kali. Iya. Ya, tapi yang Anda hadirkan itu adalah fisik. Tapi Anda pengen, kamu ngeliat dong kepribadian aku. Lewat apa? Kepribadian itu kan lewat sini. Ngobrol tiap hari, interaksi. Interaksi ya, kan? Komunikasi kayak gitu. Contoh gini lah Teteh. Ini Teteh sebagai perempuan ya. Mau saya ajak berpikir pola laki-laki. Yes. Teteh kalau datang ke tempat, taruhlah smartphone. Atau gini lah, dan gini lah ya. Yes. Dan gitu di meja itu ada di display. Atau inilah misalnya di display sini ya. Di display. Teteh kalau mau beli di display teh mau beli yang ini gitu kan. Oke. Pertanyaan saya, Teteh akan beli yang baru atau yang di display yang Teteh makan? Ya, yang baru dong. Ya, kenapa? Karena itu terekspos kan? Iya. Walaupun ini dibungkus juga. Contoh misalnya handphone lah. Iya. Ya dia kan di display tuh handphone kan. Yang di display bagus nggak handphonenya? Bagus. Kan yang kita yang coba kan? Iya. Kita yang coba, kita lihat segala macam. Bagus kan? Masih bagus. Tapi kalau misalkan disuruh beli yang display, mau nggak? Enggak. Nggak mau, pengen yang belakang. Justru kita lebih, kok dikasihnya yang depan kayak gitu. Jadi, meskipun masih murni gitu lah ya. Iya, artinya dia belum pernah dipakai. Artinya belum pernah dipakai dibawa pulang kan. Iya. Cuman dipegang-pegang aja doang di situ, diikat juga kan. Iya, betul. Tapi karena sudah terekspos, maka value-nya akan turun sama dengan perempuan. Makanya kalau saya tanya pada perempuan, jangan memberikan diri Anda itu adalah celah yang terlalu berlebih untuk orang lain mengekspos Anda, walaupun hanya secara visual, gitu kan. Betul. Nah, yang keduanya adalah jadikan diri Anda tuh apa namanya tadi tuh beauty, ya. Nah, ini yang lucu unik teh. Apa tuh? Beauty itu, tubuh itu dirawat bukan di make up. Ya, betul. Treatment, ya kan? Dengan apa treatmentnya? Skincare itu lebih mahal dibandingkan make up. Iya. Kenapa? Karena yang namanya tadi, ketika Anda merawat, Anda menciptakan sebuah lifestyle yang sifatnya everlasting. Yes. Ya kan? Anda misalnya, aku pengen kinclong, nggak usah pakai skincare dulu. Coba selama seminggu gak makan gula pasir. Iya, memang benar. Gitu. Jadi betulin usus. Karena ini coba ya untuk dulur-dulur Mang Dragon ada pembahasan yang tentang ESO, yes, yang ESO itu kemudian membetulkan usus pencernaan, kemudian hindari gula pasir, itu glowing serius loh. Jadi ternyata bisa sih. Betul, memang karena gula pasir itu ada salah satu musuh terbesar badan kita itu adalah gula pasir. Ya. Anda 7 hari aja tanpa gula pasir, itu kulit langsung glowing dengan sendirinya. Dan akan memang. Yang kedua itu adalah olahraga. Coba teh kalau Anda sering tiap hari berkeringat karena olahraga, ya, maka si pori-pori Anda tidak akan ada yang namanya, mohon maaf nih, komedo itu nggak akan ada. Kenapa? Karena terus-terusan keluar si kotorannya, gitu kan? Iya. Udah gitu, treatment buat tubuh lain apa? Transfusi darah, gitu kan? Nah, terakhirnya apa? Youth, masa muda. Maka teman-teman saya sarankan pada perempuan Nusantara nikah muda. Gitu loh. Kenapa nikah muda? Kan ya ketika Anda lagi performanya, peak performanya nih ya, 25 sampai 35 tahun, menikahlah di usia-usia itu. Biar ketika pasangan bangun tidur juga, oh iya istri saya muda. Nah, jadi artinya di sini Anda masih masuk dalam kategori high value secara youth gitu loh, ya. Tapi kalau misalnya, tapi kan saya udah usia 35 tahun, ya udah minimal 2 inilah. Minimal 2, iya. Ya, artinya don't fooling around masalah kesetiaan. Jangan gampang ibaratnya, mohon maaf ya, terima ajakan laki-laki, walaupun cuma sekedar ngopi-ngopi, hati-hati itu nurunin value loh. Nah, tapi ya. Yang kedua adalah, mohon maaf, yang kedua adalah perawatan. Jangan make up, beda loh. Perawat dengan make up tuh beda gitu kan. Karena kayak artis-artis Korea ya, meskipun mereka udah 50 tahun, mereka tuh tetap kelihatannya tuh kayak masih 30 tahun gitu, bahkan 20, bahkan 25 lebih muda kayak gitu. Meskipun mereka belum menikah, tapi setidaknya mereka dapat ya. Betul. Karena dari perawatan itu memang usianya emang gak muda, tapi karena dari dia perawatan. Nah, dan minimalnya tidak tertipu laki-laki tuh. Karena beda loh. Cantik di make up dengan cantik perawatan beda banget. Iya, betul. Karena tidur mah nggak mungkin atunya pakai make up. Itu barangkali ya. Jadi 10 attracts 10 gitu kan. Jadi daripada Anda mencari high value man or woman, jadikan diri Anda high value. Gitu kan. Tapi kan ini menarik ya. High value man, high value woman kayak gitu. Dengan jadi sekalipun memang mapan lah kayak gitu. Artinya mapan ini adalah hasil usaha, hasil ikhtiar, hasil bekerja, hasil keringat diri sendiri. Bukan orang tua. Apalagi Rubicon. Punya siapa itu Rubicon? Aku punya Rubik. Ya, jadi gini. Jadi gini. Sebetulnya teh, fungsi laki-laki itu bukan, mohon maaf ya, bukan punya. Tapi memberi.
Bukan, tapi penyedia. Oh, penyedia. Oh, yes. Mohon maaf ya, saya tidak perlu punya tadi apa? Ruby ya. Ruby. Saya nggak, tapi saya bisa menyediakan buat pasangan saya. Itu kan lebih menarik. Nah, itu sebetulnya. Iya sih. Jadi bukan berarti, maaf ya, sekarang usia laki-laki 25, ini 25 loh. Iya. Bayang nggak kalau usia di bawah 25 tahun? Asa nggak mungkin. Iya. Agak susah, paling kurang dari 1% di dunia, Iya, bukan di Indonesia ya, di dunia. Orang yang usia 25 tahun ke bawah, yang bisa punya mobil harga 1 miliar ke atas. Yes. Ya kan? Lagi dengan moge-moge yang harganya ratusan juta, kayak gitu kan. Jadi otomatis oleh karena itu, ketika misalkan laki-laki itu fokusnya bukan punya, tapi menyedia. Penyedia gitu loh. Penyedia, Ya. Karena gini teh, kalau laki-laki fokusnya punya, jadi nanti kalaupun dia udah berkeluarga, yang penting saya punya Harley, yang penting saya punya ini, yang penting. Tapi kebutuhan rumah tangga bisa jadi tidak ada jaminan dia bisa menyediakan. Iya, betul-betul nggak ada jaminan juga ya kan. Jadi punya ini punya itu, tapi belum tentu mereka laki itu penyedia untuk keluarganya karena nggak sedikit. Betul, tapi kan yang ideal tuh gini teh, laki-laki sebagai penyedia, istrinya yang membelikan. Saya cukup gini aja, kasih aja istri saya uang 10 miliar, coba pengen tahu beli mobil apa dia buat saya, betul nggak? Iya, betul. Istri yang baik kan, wah si ayah tuh seneng banget sama namanya mobil pick up, Range Rover gitu kan, maka dibeliin, duitnya ada kok, disediain sama suaminya, betul nggak? Betul. Gitu, jam tangan nggak usah lah kaki beli jam tangan, udah kasih aja uangnya ke istri, biar istri yang milihin. Kalau istrinya cinta pasti dia akan ngerti dan akan paham. Yes, gitu. Kang. Ya. Udah mantep banget nih pokoknya tentang high value. Kan kata saya juga tadi tuh, ini pertanyaannya pendek, penjelasannya pasti panjang banget. Panjang lebar kali tinggi. Iya, panjang lebar kali tinggi dan kali alas. Sebelum jampe-jampe, ada trik khusus kah atau ya seperti harus apa gitu kan? Yes, kayak gitu. Untuk menjadi disingkatlah gitu ya. High value oke. High value oke. Saya tekankan khusus untuk laki-laki. Yes. Karena laki-laki harus punya high value man, gitu kan. Usia 18 sampai 25 tahun, ya, laki-laki harus yang harus ada latih adalah satu, punya habit. Berarti punya komitmen, punya konsistensi. 3K, komitmen, konsekuen, continue. Yes. Ya, Anda siapkan diri 18 sampai 20 tahun, fokusnya cuma satu, punya kebiasaan baik. Oke? Yes. 25 sampai 40 tahun Anda punya tadi konsistensi. Nah, ketika 25 tahun sampai 40 tahun Anda punya konsistensi, usia 40 tahun Anda tinggal memetik hasilnya. Dia tinggal panen aja lah. Nah, itu dia. Ya. Jampe dulu untuk dulu-dulu Mang Dragon dan untuk semua pengunjung yang ada di Dunkin Donuts Dago ini. Oke, untuk dulu Mang Dragon tidak pernah bosan dan tidak pernah lupa sampaikan bahwasanya sarigi kurujeng harti, sarengkah kurujeng pikiran, mameh prak sing hati-hati, mun sidik salah singkiran. Hey, terima kasih sekali. Ingat 10 check 10. Jadi kalau kamu ingin menarik sesuatu yang bernilai, maka bernilailah dirimu. Oke? Sampai ketemu lagi dengan saya Raima dan juga Kang Wiwit di program Open BO. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya boleh di DM di Mang Dragon TV. Oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.